Cuma yang satu yang saya minta, ya menurut hemat saya, yang perlu dianalisis adalah bagaimana posisi Reza sampai saat sekarang ini. Kenapa terjadinya peristiwa itu? Apa penyebabnya? Kok sampai ini kita bisa disangkakan dan bisa didakwakan telah melakukan pemerasan? Berarti ada benang merah dong. Nah, posisi Gereja Gledis ini sudah diperiksa belum? Statusnya sebagai seorang yang dikatakan melakukan penyuapan itu. Kalau ada pemeras berarti ada yang diperas. Kan gitu. Nggak bisa berjalan sendiri. Ada buktinya, ada uangnya. Sekarang sudah disita lagi uang dan mobil. Nah sekarang uang yang disita dengan mobil ini apakah betul ini dari hasil kejahatan? Tinggal dibuktikan oleh JPU. Menurut JPU ini kita harus sita untuk dihadirkan di pengadilan. Nah sekarang uang ini berasal dari siapa? Reza. Reza terus statusnya sebagai apa? Kenapa dia sampai bisa melakukan itu sampai diperas? Ada hubungan apa? Kenapa tidak diperiksa asal muasalnya ini? Kalau saya berpikir, periksa itu penyebabnya. Saya tidak berpihak pada siapa-siapa. Reza Gledis harus periksa. Kenapa kamu kasih uang? Apa dasarnya? Ini Bahmit harus ngomong. Nggak usah pakai one prestasi itu salah. Ngapain gitu loh? Ini kan sedang berjalan kasusnya. Nanti kalau dibilang one prestasi nanti ditanya nanti kesepakatan apa yang kalian lakukan. One prestasi itu kan kesepakatan yang tidak terjadi, tidak selesai sesuai dengan kesepakatan. Adanya miss. Makanya one prestasi. Nah, one prestasi apa ini? Uang ini. Nanti diteliti dan ternyata hasil perbuatan tidak pidana. Kena menyerahkan itu. Apa yang dilakukan kesepakatan? Endorse kah atau apakah? Buktikan dong. Loh, kenapa sampai dikatakan di sini pemerasan? Nah, siapa yang diperas? Apa sebabnya dia diperas? Berarti ada sesuatu yang ditutupi. Supaya jangan publis. Supaya jangan di-speak. Makanya berpindahlah uang itu. Ini diperiksa. Jangan-jangan ini ya, kalau tadinya ya saya menurut informasi yang saya katakan, ini berasal dari skincare. Skincare, kenapa kamu kasih gara-gara skincare? Berarti ada masalah di sini. Periksa. Ya, saya katakan BPOM nggak turun, meriksa itu. Jangan ditutupin, jangan berpihak satu pihak saja. Berarti posisi Reza Gledis belum tentu aman ya Pak? So menurut hemat saya harus diteliti. Saya tidak mengatakan belum tentu aman, harus diteliti penyebabnya. Nah, ini kan akibatnya. Penyebabnya apa? Diteliti dong. Ada sebab, ada akibat. Jadi ada keseimbangan, keadilan gitu loh. Oh, jangan bertepuk dulu kamu gitu loh. Berarti Reza juga bisa kena Pak? Kalau ternyata terbukti melakukan itu bisa kena. Jangan merasa aman aja, enggak. Itu yang harus dibuktikan, kan bilang. Tapi saya kan nggak bisa menjustis, dugaan itu ada aja. Nah, dari awal-awal dulu kan saya udah ngomong tuh, periksa tuh Gereja Gledis itu kenapa sampai terjadi itu. Jangan merasa karena sudah bermuara ke sini, hanya dari satu sisi, nggak bisa. Itu hukum sebab akibat ada. Nah, jadi itu yang, maka saya katakan kepada pengacaranya Bahmit, kenapa kami tidak laporkan itu? Ngapain berbicara tentang uang prestasi? Apalagi salah satu tergugatnya ada polisi loh. Ini sudah berpindah. Berarti hasil sidik dari penyidik itu sah dong. Udah diterima JPU kok. Nah ini salah satu awal nanti hakim mematahkan daripada gugatan itu. Nah ternyata gugat duanya nggak kena. Karena ini kasus bergulir. Kalau tapi dilakukan tadinya, bahwa kamu juga melakukan ini mengakibatkan saya mengalami kerugian material maupun imaterial. Bisa aja imaterial itu tuntutan ganti rugi. Bisa tuh yang 100 miliar itu bisa. Tapi jangan uang prestasi. Itu loh kira-kira. Tapi bisa menggugurkan nggak sih Pak? Artinya kan ini kan sidang perdatanya berjalan dan nanti pidananya pun akan berjalan. Ini dua-duanya bisa berjalan atau satu akan digugurkan? Ya, pasti ada gugur. Nah sekarang gini. Nah kalau diterima sidang one prestasinya, berarti batal dong ini. Penyidikan ini pidana nih. Bagaimana batal sudah berpindah ke JPU?
Hanya tolong analisis hukum itu harus tajam ke situ itu. Gimana kita mau membatalkan itu? Bisa dibuktikan nggak? Nah, sementara antara JPU dengan penyidik sudah mengadakan koordinasi, makanya berpindahlah sekarang tugas dan tanggung jawab itu di JPU. Itu alur berpikir kita seperti itu. Nah, ternyata sudah di JPU, sedangkan tergugatnya salah satu adalah penyidik, ya kumpullah, yang sudah pindah kok. Tapi itu kan nanti kita lihat aja hakim. Saya kan nggak boleh mendahului hakim kan. Bisa berjalan dua-duanya, bisa gugur. Kalau menurut hemat saya satu yang berjalan. Kalau dua-duanya berjalan berarti kan terjadi apa? Miss. Nggak sesuai dengan akidah hukumnya lah. Berarti ada yang nggak benar satu ini. Paham nggak kira-kira deh? Berarti ada yang nggak benar salah satu. Berarti yang berlaku perdatanya, pidananya nggak. Kalau itu dimenangkan. Nah, sekarang posisinya sekarang sudah ke JPU. Ayo kita berpikir objektif. Makanya dari awal saya katakan, untuk apa kamu melakukan tuan prestasi? Nggak ada gunanya. Tuan prestasi berarti kesepakatan. Kesepakatan apa? Kesepakatan yang miss. Ada yang melakukan perbuatan yang tidak memenuhi kriteria kesepakatan itu. Jadi tuan prestasi dia. Nah, kesepakatan apa itu? Iya, sekarang kesepakatan yang ini tanda kutip sekarang nih. Ternyata masalah itu. Nah, ditarik benang merah kesepakatan apa? Mau dipidana kok. Wong terimanya wong karena diperas kok. Mulai kan. Nah, walaupun demikian, saya nggak mau mendahului hukum, nggak boleh. Itu kan analisis saya. Ya. Silakan nanti para punggawa-punggawa hukum yang memutuskan, yang memeriksa. Itu kira-kira media ya.